صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. Kita ini punya kesusahan apapun, jangan mengandalkan apapun dan jangan mengandalkan siapapun kecuali kepada Allah. Kalau ingin menjadi orang yang sukses, tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa jamaah, tiada hari tanpa ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, jamaah muhasabah Jumat pagi atau ngopi pagi yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia. Jamaah ini kita sebut yaitu sinau bareng dan ngopi bareng dan para sahabat. Kita manggil jamaah ini para sahabat, itu adalah mutabaah pada Rasulullah. Rasulullah memanggil jamaahnya dengan para sahabat. Itu punya makna. Kenapa kita namakan sinau bareng? Biar antara yang ngomong dan yang mendengarkan itu tidak merasa yang ngomong lebih pintar. Kenapa kita sebut sahabat? Kita ini punya kedudukan yang sama. Kalau dalam halaqah seperti ini, yang ngomong merasa lebih pintar, itu kehilangan barokahnya. Karena di sini sudah ada terbesit dalam hati kita bahwa ada sifat kesombongan. Jadi kalau kita selalu nyebut ini sahabat, selalu kita namakan ngaji bareng, bahwa kita ini sama-sama belajar. Jangan sampai di antara kita ada yang merasa punya kelebihan. Kita lanjutkan kajian kita, episode ke-7, supaya kita ini punya ketajaman hati atau basiroh. Kemarin sudah kita bahas, yaitu bagaimana kita selalu bisa husnudzon dengan Allah, prasangka baik dengan Allah. Jangan sampai kita ada perasaan suudzon kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti akan aku ijabahi. Bapak-bapak sudah yakin belum kalau doa kita mau dijabahi? Yakin apa belum? Kalau yakin berarti sudah husnudzon. Kalau tidak percaya mau diijabahi dunia Allah, maka itu adalah kufur. Kufur terhadap ayat Al-Quran berarti kafir. Kita harus percaya doa kita akan dijabahi. Kemudian kita sudah berdoa apa belum setiap apa yang mau kita lakukan? Sudah, alhamdulillah. Kemudian kita tanya lagi, kalau sudah berdoa, kita itu ketika berdoa itu mulutnya dan hatinya sama apa tidak? Insya Allah sama. Saya ini masih tanda tanya. Benar toh kalau berdoa itu ingat kepada Allah atau ingat yang kita minta? Contohnya kan gampang aja. Kita sholat itu adalah fungsinya ingat kepada Allah. Dan ingat kepada Allah dalam sholat itu adalah intinya berdoa. Ketika sholat subuh kira-kira hanya 5 menit, berapa menit yang kita ingat pada Allah? Separuh, jujur itu sudah paling bagus Pak. Bisa ingat pada Allah, separuh itu sudah sangat baik. Sudah sangat baik. Berarti husnudzon kita itu masih separuh. Masih separuh. Kalau kita sholat kan wajib baca Fatihah. Ketika kita baca Fatihah kan ada iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah saya menyembah.
Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu saya minta pertolongan. Sudahkah kita ini menyembah hanya pada Allah? Sudah apa belum? Kalau konsekuensinya kalau kita sudah menyembah kepada Allah, ya yang kita ingat hanya Allah. Nek separuh berarti yang separuh belum menyembah Allah. Ya, terus kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita minta tolong kepada Allah. Hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong. Sudahkah kita ini minta tolong pada Allah? Hanya kepada Allah. Kemarin kan sudah saya sampaikan, orang ngandel lah Pak. Jadi kalau kita ini punya kesusahan apapun, jangan mengandalkan apapun dan jangan mengandalkan siapapun kecuali kepada Allah. Itulah husnudon. Quran. Sekarang husnudon lagi. Al-hadis. Wallahi alladzi nafsi biyadi. Kata Rasulullah. Ar-rizqu la yanqusu bis-shadaqah. Fal yasdad, fal yasdad, fal yasdad. Rasulullah bersumpah, wallahi nafsi biyadi, bahwa sesungguhnya diriku ada di tangannya Allah. Rasulullah kok sampai sumpah, ini kenapa? Karena ini tidak matematis. Kalau tidak disumpahi khawatir mah umatnya tidak percaya, pasti suudzon pada Allah. Sesungguhnya rezeki itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Matematiknya yang dikeluarkan pasti kurang. Tapi di sini kok fal yasdad, bahkan akan tambah dan akan tambah. Sudah husnudzon dengan Allah apa belum? Bahwa kalau kita sedekah rezeki kita bakal tambah. Kok meneng semua? Soalnya nanti ada pertanyaannya. Sedekah kita apa kira-kira yang sudah kita lakukan kalau kita ini husnudzon dengan Allah? Padahal kalau ingin menjadi orang yang sukses, tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa jamaah, tiada hari tanpa ngaji. Jadi bapak-bapak kalau sudah yakin husnudzon dengan Allah, pasti akan menjadi wong sing loman. Ngaji besok kalau bawa sahabatnya itu sudah merupakan wujud loman kita, husnudzon dengan Allah. Ya, tambah lagi ayat yang paling pendek dan semuanya hafal adalah surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah itu hanya satu dan tempat bergantung kita hanya kepada Allah. Jujur saja, apakah kita ini bisa menggantungkan diri kita kepada Allah? Gak ono sewani jawab. Berarti kita ini bagaimana kita ini punya ketajaman hati. Kalau apa yang disampaikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah, kita belum bisa melaksanakan sepenuh hati. Maka kita harus belajar dan belajar, ingat terus menerus. Sekarang supaya bisa lebih yakin lagi, saya akan cerita dua kisah. Yang satu itu hadis, yang satu itu adalah kisah sufi. Biar ingat semua. Pada satu saat ada seorang perempuan yang membawa anaknya 10. Anak 10 zaman dulu kan biasa dan laki-laki semua. Diajak sowan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini anakku 10 saya serahkan datang panjenengan. Jenengan jak perang. Jangan ajak perang, didik jenengan. Oleh Rasulullah diterima anak 10 tadi. Anak 10 tadi diterima. Kemudian diajak perang oleh Rasulullah.
Lah delalah dari anak 10 itu 9 gugur mati syahid. Ini hadis ya, karena kaitannya dengan Rasulullah langsung kan, hadis ini Pak. Langsung gugur semua anak 9. Setelah habis perang Rasulullah beritahu pada ibunya, sesungguhnya anakmu 9 syahid semua. Ibunya tertawa, alhamdulillah anakku termasuk orang yang untung karena bisa syahid. Kira-kira kalau ibu jamaah saadah ini bagaimana kira-kira? Anak 10 songo mati kabeh. Karena apa? Ini adalah punya husnudon dengan Allah, anakku akan lebih bahagia karena sudah mati syahid, punya rasa husnudon dengan Allah. Yang satu yang paling bungsu itu masih hidup, selamat pulang. Dan delalah anaknya yang satu agak nakal, banyak tidak nurut, tidak taat pada, tidak seberapa taat pada Allah dan pada orang tuanya. Pada satu saat itu sakit, ibunya itu nangis melihat anaknya sakit, kasihan. Yang anak tadi ngomong, wahai ibu, anakmu yang 9 meninggal, panjenengan tertawa. Kula niki salah satu anak panjenengan sing paling elek kok jenengan tangisi terus, kenging nopo? Sing elek dhewe gering kok ditangisi. Karena apa? Saya anak yang 9 itu kan husnudon pada Allah bahwa anak ini semuanya diterima oleh Allah. Ditempatkan di sisi Allah di tempat yang terhormat. Tapi anakmu kamu ini bagaimana? Saya tidak nangis. Wong amalnya seperti itu. Kemudian dalam perkembangannya anak ini sakitnya semakin parah. Sehingga mengantarkan atau sakitnya menyebabkan kematiannya. Sebelum mati anak itu ngomong sama ibunya, wahai ibu, sesungguhnya zat yang menciptakan ibu itu lebih menyayangi aku daripada orang yang melahirkan aku. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala dia merasa sangat menyayanginya daripada ibunya sendiri yang menyayangi dirinya. Berarti anak ini punya husnudon dengan Allah. Dalam selanjutnya ibu ini dipanggil oleh Rasulullah. Saya dapat wahyu bahwa anakmu sekarang kumpul dengan saudaranya yang 9 ada di surga. Kenapa? Menjelang wafatnya anakmu husnudon dengan Allah. Masih kurang yakin? Masih kurang yakin kalau kita ini husnudon dengan Allah. Itu adalah punya nilai yang sangat tinggi. Terus kisah yang kedua, kisah sufi. Ada seorang yang tidak kerja atau orang yang sangat membutuhkan untuk dimakan. Tarik kerjaan kemana-mana, belum dapat pekerjaan. Orang itu biasanya kalau sial itu kan nambah sial. Nambah sial. Meskipun nambah sial, orang ini tidak pernah putus asa, selalu husnudon dengan Allah. Akhirnya ibunya, istrinya itu memberi jalan keluar. Kalau itu gini Pak, udung saya ini jual. Paling tidak kan bisa untuk memperpanjang umur, untuk makan. Kalau kita ini masih kuat makan, tapi anak-anak kita itu kan kasihan tidak makan. Akhirnya berangkat ke pasar, kudungnya dijual. Kita bayangkan ya kudung itu oleh duit piro. Saking gak ono nih. Nah ini biasanya kan biasa Pak Ibadi ya. Uang Malayan kan biasanya piring aja dulu kan dijual. Ya Pak Razak ya.
Radio di gadekno tuh. Dan saya pernah gadekno jam tangan pernah. Padahal jam tangan waktu itu harganya hanya 3.000 waktu di pondok. Jadi kalau orang seperti orang kekurangan tuh ya, bukan cerita yang fiktif. Orang kekurangan itu serba wajar lah. Dalam kondisi tertentu itu kekurangan dijual. Habis jual kudung itu ada pengemis. Pengemis ini ngeluh, saya sudah beberapa hari tidak makan Pak, saya minta tolong. Lah kudungnya tadi dijual hanya laku 2 dirham. Lah 2 dirham ini mau diapakan? Mau dibagi ya kon saidien kan. Akhirnya diberikan semua. Diberikan semua. Kira-kira orang ini khusnudzon pandai. Kalau tidak khusnudzon, kan tidak mungkin loh dia punya kebutuhan 2 dirham diberikan orang. Orang ini termasuk yang isar pandai. Wayu'thiruna ala anfusihim, yaitu mementingkan kepentingan orang lain mengalahkan kepentingan diri sendiri. Itu kan termasuk langkah-langkah supaya punya ketajaman hati. Berarti orang ini kan termasuk yang isar. Pulang tanya istrinya, mana sembako yang untuk anak-anak kita? Dijawab oleh bapak tadi bahwa kudungmu tadi laku 2 dirham. Ada 2 orang, ada pengemis yang minta saya kasihkan semua. Kira-kira kalau ibu As-Sa'adah nih ngamuk enggak? Tapi ibu tadi tidak, alhamdulillah Pak. Berarti bapak sudah berbisnis dengan Allah. Kalau berbisnis dengan Allah itu balasannya pasti berlipat ganda. Kira-kira kalau punya istri gitu ya seneng ya? Nah, ya pasti berlipat ganda. Makanya istrinya diajak ngaji semua. diajak ngaji biar ya. Wong duit mau 2 dirham ora mangan kok diwehno wong. Wes akhirnya gini. Kalau begitu sekarang kalung saya aja. Kalungnya dicoplok. Kalungnya dicoplok dikasihkan berangkat nih pasar. Nah dijual. Lah kalung ini menurut estimasi saya bukan kalung emas. Karena apa? Ditawakno morak-marik rapayu. Nek kalung emas kan pasti ada tokonya kan. Kira-kira sekedar kalung apa kira gaya-gayanan tok itu ya. Tawakno morak-marik rapayu. Oh jenenge wong melarat wong kudung didol nek kalung pasti mboten kalung emas. Paling rapayu. Akhirnya pulang. Di jalan ketemu nelayan Pak Razak nari mancing. Nggawa iwak gede. Mereka ngomong-ngomongan, saling bertanya, Pak, dari mana dapat uang berapa? Dapat ikan berapa? Dapat 1 inapi. Lah sampean apa? Saya itu mau jual kalung, ndak laku. Ndak laku. Wis ijolan saiki ikanmu tak bawae, kalungmu sampean gawa. Supaya nanti setidaknya saya sudah punya bahan makan. Maka transaksi terjadi, uang dibawa pulang, ikan dibawa pulang. Istrinya sangat senang lihat ikan itu. Kira-kira iwak tengiri Pak ya, enak gitu. Langsung segera mau dimasak. Ketika dibedel membuang kotorannya itu ketemu 1 butiran kanjang. Ternyata itu mutiara. Kemudian mutiara ini akhirnya dibawa ke pasar. Ini laku. Berarti ini mutiara bener. Kalau tadi kalung enggak laku berarti kalung besi kira-kira bener. Itu yang beli toko emas ahli sehingga punya nilai, punya tahu harganya berapa. Sehingga diberilah dengan harga 4.000 dirham. 14.000 dirham. Itu bisa kita bayangkan uang itu berapa. Kalau 1 dirham 3 miliar,
itu berapa uangnya itu, nggak karu-karuan itu. Maka bersyukurlah orang ini, lupa kalau kita bisnis dengan Allah, itu pasti balasannya lebih besar. Kemudian bawa pulang. Lo sampai pulang itu loh, pengemis tadi datang lagi. Saya minta rezekimu yang telah kabul dari pasar. Orang tadi ya enggak eman. Begini saja, saya tak ngambil separuh untuk semua keluarga saya dan yang separuh untuk kamu sendiri. Ono kira-kira jamaah sadah sing begitu. Separuh Pak, wis rezeki akeh kok separuh untuk dirinya dan keluarganya, yang separuh sudah untuk kamu sendiri. Akhirnya udah nyampe tak tadi keluar mau cari kendaraan untuk ngangkut uang separuh itu. Tapi uang orang itu ternyata tidak kembali. Tidak kembali sehingga masih utuh untuk orang itu. Kemudian dalam malam hari Bapak dan Ibu tadi bermimpi ketemu pengemis tadi. Sesungguhnya saya ini adalah malaikat yang nguji kamu. Sampai sejauh mana kesabaranmu, sampai sejauh mana kamu mendahulukan orang lain, sampai sejauh mana peduli dengan orang miskin. Itulah balasanmu, minta uangmu 2 dirham, saya minta menjadi uang 14.000 dirham ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini yang bisa kita ambil pelajaran bahwa orang ini punya rasa husnudzon dengan Allah. Yakin seyakin-yakinnya bahwa yang dikeluarkan pasti akan dibalas. Yang kedua, orang ini sudah punya ketajaman hati. Kenapa diberikan pada pengemis? Kenapa mau dibagikan sama dengan pengemis? Orang itu sudah punya pandangan, hatinya sudah tajam, basirohnya sudah bisa melihat bahwa sesungguhnya yang minta itu pasti bukan orang biasa. Ini kalau kita punya basiroh. Kemudian bapak-bapak sekalian, sekarang sudah episode ke-7. Sudah paham, yang jadi pertanyakan sudah diamalkan apa belum? Karena ngaji itu kan harus dipahami, setelah dipahami itu diamalkan, setelah diamalkan dirasakan. Bukan hanya sekedar kita itu ngaji mendengarkan. Kalau sudah ada yang merasakan, mengamalkan, pasti semua akan merasakan. Kalau mulai istighfar, kita menangis, mengingat dosa-dosa kita ketika masih balik sampai sekarang. Kemudian kita juga mujahadah. Kemudian yang terakhir saya sampaikan, sekarang kiat-kiat kita bisa selalu husnudzon dengan Allah itu apa? Ya. Jadi kalau kita sudah paham betul bahwa husnudzon itu luar biasa seperti tadi, mantep. Kita itu kan masih mamang laku kita. Kiat-kiat itu apa supaya kita ini bisa husnudzon dengan Allah? Nomor 1 adalah sebutlah sifat-sifat Rahman Rahimnya Allah. Kita menghayati, kita mengucapkan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Betapa Allah itu Rahman Rahimnya. Kita perbanyak seperti itu, nanti akan timbul rasa husnudzon kita kepada Allah. Yang nomor 2, supaya kita ini bisa husnudzon dengan Allah, kita harus mengenal Allah. Yang biasa disebut mengenal Allah itu adalah ma'rifatullah, makrifat kepada Allah.
Ma'rifat kepada Allah sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Ada 3 tingkatannya, yaitu ma'rifatul am, wa ma'rifatul khos, wa ma'rifatul khususil khusus. Ma'rifat am itu seperti apa? Ma'rifat khos itu seperti apa? Ma'rifat khususil khusus itu seperti apa? Dan kiat-kiatnya apa? Saya yakin banyak yang lupa, tapi saya yang ngomong masih ingat semuanya. Maka biasakanlah kita memberi. Kalau kita biasa memberi, maka wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih, akan kembali kepada diri kita. Salah satunya yaitu kita ini dikenal Allah yang paling hebat. Jadi bukan hanya mengenal Allah, dikenal Allah. Lah supaya dikenal Allah adalah kiat-kiat kita itu adalah harus suhbatus sholihin wa mahabbatus sholihin, yaitu kita sering duduk-duduk dengan orang soleh dan mencintai orang soleh. Ngaji ini Pak, lihat YouTube itu kiai-kiai sing alim-alim banyak. Tapi kalau lewat YouTube yang saya pikirkan, mana ya kita bisa suhbatus sholihinnya di mana? Kalau lewat YouTube. Padahal orang yang diberi, yang dicangking oleh malaikat Jibril yang kemarin saya sampaikan di Bonang itu adalah orang yang mujalasah ma'al ulama. Itu dalam rangka kita ini supaya bisa dikenal Allah. Kalau setidak-tidaknya kita bisa mengenal Allah. Kalau kita sering banyak ngaji, maka kita ini akan gampang untuk berhusnudzon dengan Allah.